lagi. 都唔係好耐，即係本身都日日都係見啦，傻咗咩？即係唔見係做啫，真係搞。 Tima. Dapat SMS dari anak-anak katanya Taiwan lagi geger tentang Taiwan dua tokoh yang sedang bergelut satu sama lain. Tak gaya-gayaan gemik lah. Padahal ngurus. Piye iki buka? Oke, maklum lah wong gaptek kok akhirnya piye lek buka jarene. Oke. Tentang pertengkaran atau mungkin sebenarnya masalah pribadi ya, atau saya kurang tahu karena saya cuma lihat SMS-nya dari mbak-mbaknya itu yang di Hong Kong itu heboh banget, dan saya cuma bilang kayak ngono masalah Taiwan mbak, nggak usah terlalu bingung dengan Hong Kong, karena di Hong Kong ini mbak-mbaknya lebih mandiri, lebih pinter ya. Sorry, bukan saya bilang Taiwan tidak pinter, maksudnya di sini terbiasa ya, apalagi kamu sebenarnya bengok-bengok belajar. Di Hong Kong itu kan bedanya kita diberi kesempatan untuk mencari informasi. Terus juga pihak pemerintah mendukung Mbak Yun, kayak labor departemen, social worker itu kan memberikan pelatihan-pelatihan juga. Nah, jangan dibilang pendidikan kontrak kerja. Ngomong dikit. Pendidikan kontrak kerja dan juga tentang labor right itu labor departemen dan social workernya bekerja sama untuk mendidik teman-teman. Bahkan di saat pertama kedatangan di Hong Kong, di bandara pun juga kita sudah disambut sama social worker dan ditanya, kemudian dikasih buku panduan. Ya, itu buku panduannya berbahasa Indonesia yang mungkin sebagian banyak dari teman-teman tidak mau membacanya dan bahkan membuangnya. Ada juga yang memang jika agennya nakal ditarik sama agennya dibuang, itu dulu. Tapi saya rasa kalau sekarang sudah tidak ada lagi agen meminta bukunya terus dibuang, itu tidak ada ya. Jadi kemajuan yang ada di Hong Kong ini memberikan satu peluang bagi PMI-nya untuk melek informasi, dan selain melek informasi juga dididik untuk berani di saat posisi benar. Jadi bukan berani tapi ngawur ya, berani di saat dalam posisi benar, di mana kalau kurang yakin melangkahnya bisa konsultasi kepada teman-teman yang lebih tahu. Teman-teman organisasi banyak ya kan, terus NGO juga banyak, individu banyak yang memberikan informasi secara gratis melalui media sosial. Jadi karena ini diberikan di Hong Kong, itu memberikan kemudahan tersendiri. Dan untuk peran-peran lainnya seperti peran NGO, itu juga peran asosiasi, kemudian KJRI itu sebagai extension di saat mungkin PMI tersebut membutuhkan pendampingan. Nah, pada dasarnya kalau seperti masalah sepele determinasi haknya apa dan lain sebagainya, mereka bisa jalan sendiri, tetapi satu yang pasti mereka tetap harus mengikuti peraturan yang ada. Kalau teman-teman tidak mengikuti peraturan yang ada, otomatis teman-teman akan terjebak sendiri ke dalam jalur hukumnya. Jadi kan perbedaannya di situ ya, perbedaan antara negara lain, tidak hanya Taiwan, negara lain dengan negara Hong Kong itu ya seperti itu, keterbukaan informasi dan juga kebebasan untuk berpendapat itu diberikan, dan bahkan kita dilibatkan langsung di saat mungkin ada penetapan peraturan tertentu, dan akan dimintai wacana secara langsung juga melalui perwakilan kita. Salah satunya adalah IMWU, Indonesian Migrant Worker Union, yang dimana mewakili kita untuk menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Contohnya, mungkin teman-teman juga mengalami survei ya dari pihak teman-teman social worker, juga pihak dari NGO, juga kadang dari teman IMWU sendiri, itu melakukan survei di mana seperti kayak ini Mbak yang mau kenaikan gaji ya. Jadi teman-teman itu akan mensurvei ya. Jadi teman-teman asosiasi terutama IMWU ya, kita karena aku dulu di IMWU ya, jadi kita tuh ke bawah mewawancarai teman-teman, memberikan pertanyaan, kuesioner, kirimnya berapa, kebutuhannya bagaimana, ada enggak makan diberikan majikan atau kita beli sendiri, cukup enggak, seperti itu ada. Itu tujuannya karena kita di saat dilibatkan langsung ya kan dalam kenaikan gaji, wacana kenaikan gaji, kita harus tahu loh berapa persen, sekian
PRT itu sekarang bagaimana, dan masih banyak di luar sana yang belum mendapatkan haknya. Nah, itu kenapa PMI di Hong Kong memang sengaja dididik untuk lebih mandiri, melek informasi, paham aturan, ya kan, dilibatkan langsung dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Terlepas itu tergantung yang punya rumah, ya kan, tapi kan kita minimal diberikan hak ini, ya kan. Terus makanya kan kalau aku bilang, Mbak, tidak ada yang bisa membantu selain dirimu sendiri di negara manapun, tidak hanya Hong Kong. Jadi kenapa saran saya ada MOU dari setiap negara tujuan, karena memang tidak bisa peraturan itu diselaraskan dengan satu. Hong Kong tidak bisa dibandingkan negara lain, Macau tidak bisa dibandingkan dengan Hong Kong, Taiwan tidak bisa dibandingkan dengan negara lainnya, Singapura juga. Jadi di sini kan peran pemerintah harus proaktif, peran PMI harus proaktif, peran PJTKI proaktif, agensi yang proaktif. Tapi kan sayangnya ada agensi itu kan memang berbisnis nih ya, jadi saya nggak bisa menyalahkan gitu. Oke. Kalau bisnis, Oke. bisnis. Nah, Oke, sekali lagi, karena sebenarnya ini bukan bahasan yang sangat penting sekali menurut saya, karena ini yang terjadinya di Taiwan gitu loh. Jadi saya merasa mereka punya kepentingan di mana yang terusik ya. Saya pribadi merasa ada yang kepentingan mereka terusik. Sebenarnya aku sama kamu juga banyak yang tidak cocok ya. Aku sama kamu itu dari beberapa kasus saat kita gak usah itu kasusnya si Ira, kita searah nggak? ya nggak searah. Saya sama kamu kan nggak searah, cara penyelesaiannya juga nggak searah, tapi kan kita punya tujuan yang sama, membantu Ira gimana menyelesaikan masalah. Tapi kan cara kerja kita sebenarnya kayak baik sebenarnya dalam keadaan yang nyata. Aku sama kamu itu beda prinsip, cuman kan poinnya kita membantu, jadi nggak masalah gitu loh. Aku sama kamu beda bentrok, tapi kita cari jalan keluarnya adalah piye Ira iki supaya terselamatkan, terlepas dari bantuan agent atau tidak, karena saya sendiri bekerja di agent for sure money oriented kan. Jadi dan kadang-kadang ada norma-norma yang dimana saya tidak bisa cross juga, dan dimana ada norma-norma yang kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani saya. Tapi sekali lagi saya sebagai pekerja, Mbak Kontreng sendiri keluar selama ini ya gak ada duit jadi saat lelah ya wis gak ngangkat telepon. Bener nggak Mbak Kontreng? Jadi kayak kemarin aja itu kan memang aku switch off semuanya. Jadi kemarin makanya aku sengaja hiking ya kan, dan di gunung kan memang sengaja nggak ada sinyal. Jadi sengaja HP pun juga aku taruh di tas, bener-bener, bahkan foto pun saya nggak ngambil. Yang ngambil foto itu teman saya melalui HP teman saya. Jadi aku bener-bener menikmati. Jadi aku udah nggak mau diribetkan. Bahkan yang konsultasi itu dari Indonesia, dari Hong Kong dan lain sebagainya, itu tak skip semua Mbak. Sampai malam aku skip semua. Aku sengaja. Jadi aku memang menginginkan itu. Kalau teman-teman memang aktif mencari informasi, kecuali urgent ya, maksudnya kecuali urgent banget butuh pendampingan, itu bagaimana, nah itu akan aku arahkan kemana. Nah, tapi tetap tujuannya sama, di awal itu ke KJRI dulu. Kalau KJRI tidak merespon, baru kamu ke yang lain. Ini kan alternatif, bukan berarti kita mendiskreditkan pemerintahan kita. Memang berarti awak mungkin aslinya seneng ngeruatno KJRI dong. Lah ono masalah kan di agentnya dikit tau, kok langsung mau kongkon di KJRI. Sementara kan KJRI golekin di agentnya meneh. Karena berapa kali aku ngomong, kalau masalah KJRI golekin agentnya mana itu urusannya KJRI. Tapi kan kalau aku di bagian PMI, ya itu tanggung jawab KJRI. Masalah KJRI kali agennya itu adalah circle recycle, di mana kinerja mereka melalui kode etik agensi. Jadi itu bukan urusan saya. Nah, di sini kan ngene lho Mbak, asline dolan aku sama Mbak Kontreng ngomong ini aja wes gak masuk, ngerti nggak? Sejak kapan saya itu sama dia baik, paham nggak maksud saya adalah wes ngomongin lah ono masalah. Pertama, karena orang yang paling dekat sama majikan adalah agent. Kecuali satu, agent tidak bertindak. Nah beda ya, agent bertindak sama tidak itu beda. Masalah agentnya nggak tahu apa-apa, mau merono draft teko KJRI, iki piye Yunda anak buahmu Yunda. Aku ora ngerti wo. Paham nggak maksudku? Jadi
Gede-gede ruwet. Aku nggak ngerti. Sekali lagi kembali, saya sama Mbak Kontreng itu bukan best friend ya, bukan bestie-bestian, tidak ya sebenarnya. Malah Tom and Jerry. Jadi justru di dalam pendapat, karena kan sama-sama sih pengen memintarkan teman-teman, sama-sama hanya ingin mendidik teman-teman untuk berani, cuma caranya kita berbeda kan. Kalau aku lebih bergantung ke diri sendiri, nah agensi itu nomor 2 setelah kalian memang kurang mampu. Tapi kalau kalian memang merasa mampu, ya silahkan sendiri, kenapa tidak gitu kan. Tetapi kalau ternyata agensi memang tidak bertanggung jawab, ya wajibnya ke KJRI gitu kan. Nah, nggak jauh beda kayak Mbak Yuni ada kasus tentang Hong Kong ID ganda enggak? Saya ada dan saya akan mengikuti ini dan saya akan terjun sendiri. Makanya di sini kayak Hong Kong ID ganda sebenarnya kan bukan urusan agensi, bukan pula urusan KJRI. Dia adalah mutlak urusan individu si A dengan keimigrasian. Bahkan ini pun tidak ada hubungannya dengan majikan. Nah, tahu nggak apa yang terjadi? Ada satu agensinya ini kan staf lokal, dipanggil KJRI, disuruh ke KJRI bikin pernyataan bahwa ini dulu prosesnya dari PT ke sana, sekarang sebenarnya itu nggak ngaruh di imigrasi. Anaknya kan akhirnya bingung, agensinya mengancam-ngancam nanti kamu akan di blacklist, kamu akan begini, padahal dia nggak follow up kasus. Nah, inilah kadang kearogansian seseorang karena status standar mereka yang mungkin males ya, Kontreng ini siapa sih? Kenapa aku harus boleh Kontreng? Sampai Mbak E itu kasih nomorku ke dia, terus aku bilang, gak akan agenmu telepon aku. Dan memang tidak ada telepon aku. Aku yang dikasih nomornya agen itu, tak tunggu aja, gak ada yang telepon saya. wong SMS ra dibalas piye saat telepon dirimu? Nah, terus hingga akhirnya surat yang dari KJRI itu juga di-share ke saya, Mbak. Aku cuma ketawa. Ini nggak ada hubungannya gitu loh. Soalnya kebetulan kan aku ada scanan dari ID ganda ya. Cuman secara tidak langsung atau secara langsung saya belum menanganinya. Kenapa saya tidak berani komentar, bahkan saya belum berani membahas karena ID ganda yang saya tanganin ini akan sidang September. Jadi sudah ada appointment-nya September. Jadi saya tahu dan saya akan ngikutin dan saya akan bahas ID ganda. Karena sekarang saya tidak ada bukti ya. Saya cuman ada bukti. Ada bukti. Saya ada bukti ID ganda yang baik-baik saja. Cuman saya tidak mau ngomong tapi saya tidak tahu prosesnya. Karena sekali lagi saya itu selalu ngomong ya mau cengkoy ya. Mau cengkoy om kau tahu. Ada cengkoy tapi aku belum pengalaman. Jadi aku pun nggak bahas tentang itu kan. Bener nggak? Karena memang ID ganda ini pun juga, kenapa sih step penanganan atau informasi yang aku bagikan ID ganda juga ada beberapa session kan. Karena tidak bisa mengeneralkan satu kasus dengan yang lainnya. Oke. Karena itu juga tergantung manajer case-nya, tergantung officer-nya. Jadi saya tidak bisa, ini pasti begini nantinya, tidak bisa memastikan juga. Dan kali ini masih ada yang menunggu, 3 orang lagi menunggu ngomong ke saya, Mbak Kontreng ini sampai kapan ya? Ikuti aja prosesnya. Yang pasti siapkan uang 1.000 karena besar kemungkinan nanti Anda dipanggil untuk setelah mengakui semuanya, sidik jari akan membayar 1.000. Yang satunya sudah deal, iya Mbak Kontreng saya kemarin disuruh bayar 1.000 urusan selesai. Nah kan? Oke, jadi buat mbak-mbaknya yang saat ini mendapatkan telepon dari Kowloon Bay mengatakan bahwa apakah Anda pernah memiliki ID ganda? 1, siap-siap untuk diinterogasi dan membawa uang 1.000. Masalahnya tidak sebesar dan tidak semenakutkan di luar karena saya sudah ada data. Cuman saya belum ada bukti ngikutin perjalanannya karena saya akan sendiri cus ke Kowloon Bay. Jadi tahu sendiri kan saya akan tak syuting di kono, tapi mungkin kebanyakan saya tidak bisa ikutin kasusnya ke dalam, tapi setidaknya karena nggak bisa mengikuti ya, karena itu kan harus sendiri, jadi tidak bisa di interfere dengan orang lain. Terus itu juga ada ini Mbak Yuni, satu lagi kalau nggak salah kemarin itu yang sudah saya bilang paspor endorsement penambahan nama keluarga.
Untuk sementara saya belum ada ini Mbak Kontri, karena sudah tempat saya masih aman. Sudah ada. Kemudian kemarin Mbaknya menghubungi saya kan di awal ditelepon pihak imigrasi itu alasannya bukan itu. Alasannya adalah partai yang mungkin kerja partai atau apa gitu. Pokoknya dia tidak langsung dengan menunjukkan itu. Dan si Mbak ini sudah pergantian Hongkong ID. Jadi Hongkong ID baru sudah jadi. Berarti imigrasi ini kurang cus. Nah, udah mau finish kontrak. Akhirnya dipanggil balik, kan sidik jari maneh karena nama paspor ada tambahan itu tadi dan di halaman depan berbeda. Jadi besar kemungkinan di saat dia di waktu upgrade Hongkong ID dia nggak ngomong sama petugasnya, disesuaikan dengan Hongkong ID saja. Jadi biarkan nama itu seperti itu, tapi Hongkong ID-nya tetap ada penambahan nama. Kenapa? Karena penambahan nama kalau sudah jadi satu, di kontrak kerja juga demikian, itu mempengaruhi asuransinya. Nah, Betul. Nah, jadi teman-teman, kalau memang di KJRI paspornya sudah ada, bisa diganti kan KJRI ini kan KJRI ya. Terus teman-teman nggak apa-apa, tapi di saat nanti update Hongkong ID, terus untuk agensi yang mungkin apply visa, ya kan? Karena apply visa dia toh Mbak, otomatis entah pergantian, entah apa, diikutkan saja dengan nama Hongkong ID. Dan teman-teman kalau bisa tetap disesuaikan Hongkong ID-nya tetap jadi satu. Nah, kalau memang perubahan harus update Hongkong ID baru Mbak, meminta perubahan data itu tadi dan harus memberikan bukti. Nah, kalau seperti ini Hongkong ID bayar 460. Betul, sama dengan kayak KTP hilang. Rusak. Ya, jadi kayak rusak. Kalau hilang kan masih 370. Tapi kalau rusak itu 460. Nah, jadi awakmu iki apa prosesnya nyogok di imigrasi piye ta? Hah? Kamu pernah dengar gak ada proses nyogok di imigrasi? Aku sih dengar tapi saya nggak percaya. Soalnya aku di agent kerja suwi, kalau tempat saya kurang tahu karena di Hong Kong iso, gak iso yo mulia gitu loh. Tapi masalah itu kan internal ya, aku nggak iso. Dan setahu saya sih nggak ada. Tapi kalau dibilang setiap agensi ada ndak berhubungan dengan orang personal di imigrasi itu pasti ada. Tapi sebatas tukar informasi setahu saya. Tapi kalau ada main ini itu saya nggak tahu ya. Kalau ada yang bilang dengan begini ya itu urusan dia. Pertanyaannya ada buktinya enggak? Kalau masalah ini saya tidak bisa komen karena sekali lagi saya bekerja di Hong Kong, belum pernah dan tidak pernah dan tidak tahu kalau harus seperti ini. Jadi kalau ada orang yang makanya ada juga yang ngomong kalau kamu proses di agen lain nggak akan bisa kecuali di agenku. Nah, emang agenmu ki sopo? Mbak Kontreng, sampean itu punya LAT ya? Seharusnya sampean bangga kalau itu orang Indonesia bisa dengan ini masalah selesai, itu bangga loh saya, bener. Itu menurut sampean, menurut saya tidak dong, saya tidak bangga. Karena apa? Dengan Anda dengan ini selesai, artinya justru Anda itu merendahkan harga diri Anda, termasuk merendahkan peraturan yang ada. Lah wong aku wonge gak seneng dengan adanya ini, wong anak-anak aja misal ya ngomong, Mbak di sana banyak calo dan begini. Masalahnya kamu mau bayar ya? Kalau kamu mau bayar jangan protes calonnya. Kamu mau bayar, gak mau ribet. Gini Mbak Kontreng, kenapa? Masalah sebesar apapun kalau diselesaikan dengan ini, itu bukan masalah. Paham nggak maksudku? Saya tidak bagi saya tidak penting itu gimana caranya. Tapi kalau ada orang yang bilang dengan nyata dan berani mengatakan dengan ini masalah selesai, tidak semuanya orang bisa ngomong kayak gitu. Karena dengan segebok uang belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau ada orang bilang dengan ini bayar 5.000, 10.000 selesai masalah, bagi saya bukan masalah. Ingat, masalah tidak bisa selesai saat tidak bisa dibeli. Tapi saat bisa dibeli apapun caranya, masih bisa gini, dia orang hebat.
Ya. Terbalik dari benar dan tidaknya, bagus dan tidaknya itu kan urusan belakang. Tapi yang saya maksud adalah kalau dengan begini masalah selesai, hebat dong. Bener hebat. Ya, hebat. Hebat. Ya, Saya acungkan jempol. Kenapa? Karena saya pribadi aku iki wonge keceran, orangnya takutan. Kalau masalah peraturan aku iki takut, bener. Saya itu takut. Bener, saya sekali lagi sama Mbak Yun. Kalau bicara peraturan itu kan masalahnya kita harus lurus ya, gak oleh tidak menggok. Ini jangankan masalah ini ya. Ini ada teman yang Mbak Kontreng, ini bener ya, bisa ya nanti saya bikin paspor. Nanti kalau ada apa-apa tak telepon Mbak Kontreng. Maksudnya seolah aku dijadikan jaminan. Ya nggak bisa dong, ya kan? Alasannya apa? Ya, jangan jadikan nama saya sebagai jaminan dong, ya kan? Di sini kan kalau Anda butuh informasi nyata kasih tahu. Kalau kamu tidak dilayani sama petugasnya, tanya dulu alasannya apa. Baru di situ kan aku akan bicara. Bukan berarti kalau ada Mbak Kontreng semuanya selesai. Hello, ngapain kamu? kowe iki sapa, Treng? Kowe iki sapa? Andai kan demikian aku saya tinggal lagi. Kowe iki sapa? Kowe iki sapa kok polamu lho. Dan itu memang nyata. Jadi bukannya GR ya Mbak ya. Tapi kemarin Mbaknya itu kalau ndek kamu mungkin ndek paspor ya. Kalau ndek aku harus menjamin visa pasti bisa keluar. Lah iki sing mumet. Aku iki sapa? Sudah nggak mau masalah visa itu karena disuruh menjawab bisa turun enggak itu sudah selesai karena memang ya tasdip semuanya. Jadi ya takut dulu channel YouTube ini aja Mbak, jadi harus dengarkan ada beberapa pembahasan wis tak kayak ngono tok. Jadi aku saiki wis bakal jawab Mbak Yun. Ya wes lah diterusno ae dhewe kayak gini perjuangane. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, Mbak Kontreng kadang-kadang capek. Dari beberapa hari ini saya pribadi juga nggak komen apapun, nggak di Facebook juga. Jadi saya minta maaf. Jadi semua SMS kelempar ke Mas Sandro. Jadi saya terima kasih buat Mas Sandro yang terus spot sistem ke saya. Ada yang dilempar, aku lempar nang sopo. Karena kamu tidak memberikan akses pada Mas Sandro. Sekali lagi, kamu tidak memberikan akses pada Mas Sandro dan mengatakan pada anak-anak yang mencari di Facebook kamu, mengatakan, tolong Mas Sandro ikutin di sini. Jadi kamu ngomong sama anak-anak di situ, Mbak, kalau saya tidak bisa menjawab, bisa ngasih tahu ini Mas Sandro. Jadi kamu ngasih akses. Kasihan toh Mbak, dari sampean aja itu udah banyak. Ketambahan tetonggonku, aku sendiri aja nggak kuat kok tak tambahin neng wong. Karena dia sudah pegang punya sampean, saya nggak bisa membebani orang ya. Tak biarkan aja, biar ditunggu. Nek gelem ya ngenteni aku, gak gelem ya biar cari yang lain, nggak apa-apa. Ya udah, berarti kita memang ada pada titik yang dimana kita sebenarnya capek ya. Sebenarnya dimana kita nggak kuat juga. Overheat Mbak Yun bisa. Hah? Apanya overduit? Overheat phone cicoma mertano karo tak cas. Di charge di remove, bisa meledos ya. Bisa meledos ya. Jadi sekali lagi kalau mbak-mbaknya di luar sana berpikir bahwa saya sama Kontreng itu klop banget, saya sama Kontreng itu baik banget, bestie banget, tidak. Di sini saya katakan tidak. Benar nggak Kontreng? Wong hilang. Jadi banyak hal yang kita satu sama lain punya kelemahan. Jadi di mana Mbak Kontreng dengan posisi dia dan saya di posisi saya, dan kadang-kadang terjadi permasalahan antara saya dengan Mbak Kontreng itu sesuatu hal yang wajar karena sekali lagi kita memang beda. Jadi sekali lagi kita memang beda. Sik bocah hilang, Mbak Kontreng hilang. Jadi saya nggak tahu gimana Mbak Kontreng, kenapa dia sing in ke tempatku. Dia sing in ke tempatku. Jadi Mbak Kontrengnya sudah hilang. Perbedaan saya dengan Mbak Kontreng banyak. Jadi tidak semua yang saya katakan ini sesuai dengan dia, dan apa yang dia katakan sesuai dengan saya. Jadi saya tak omongannya, weh awakmu aja online di Zoomku, awakmu online di Zoomku tak ketak enggak. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, terima kasih yang selalu spot saya dengan Mbak Kontreng, memberikan
ide-ide, bahkan masih mempercayakan pada kita. Terima kasih sekali. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan Mbak Kontre nggak sempet pamitan karena HP-nya overheat. Jadi terima kasih dan wassalam. Recording stopped. Mbak Kontre, iya sayang. Sudah bisa proses